Haleluya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih buat waktu yang indah ini. Engkau boleh memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan Engkau juga yang telah memimpin kami untuk bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Pagi ini Bapa, urapi setiap kami. Bila ada dosa, ada pelanggaran, kutuk keturunan, apapun juga yang terjadi dalam hidup kami, pagi ini darah Yesus sucikan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang kudus, benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Pagi ini berkati kami semua, berikan kepada kami roh hikmat wahyu untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami boleh mengalami berkat Tuhan, kasih setia Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berbicara berkata-kata, karena kami siap mengalami berkat Tuhan pada pagi ini. Segala kekuatan, kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa setan iblis, penguasa di udara, segala keinginan daging, hawa nafsu dunia, segala roh pertengkaran apapun juga, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara, berkata-kata, kami siap mengalami berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati dan siap mengalami kasih karunia Tuhan. Katakan amin sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Salam semua. Salam. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat adik saya Joyce, ya, dan juga Amia yang sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan sekali lagi semua untuk seluruh orang tua saya, kakak dan adik-adik saya, sekali lagi salam semua. Ya, terima kasih buat Pak Gembala, adik saya Franz. Biar Tuhan terus memberkati, Tuhan terus mengurapi, sehingga pelayanan di tempat ini semakin berkembang. Amin. Ya, Pak Gembala dan Ibu, anak-anak supaya terus diberkati Tuhan. Ya, pertama saya di gereja sini dan bersyukur karena ada kesempatan, dan hari ini kita akan melihat firman Tuhan bersama-sama dari kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dan kita akan bacakan bersama-sama. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan berkata, nyanyian siara Daud. Dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Sama-sama. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab apa? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Berkat Tuhan itu kalau kita hitung, itu memang tidak pernah terhitung. Ya, tapi minimal hari ini kita bisa mengalami yang namanya berkat-berkat dari firman Tuhan ini. Ini luar biasa. Judul firman Tuhan hari ini yaitu hidup rukun. Katakan hidup rukun. Hidup rukun. Wah, mungkin kita mulai mikir, emangnya di sini nggak rukun? Iya kan? Jadi firman Tuhan itu bukan punya tujuan khusus buat orang-orang tertentu, tapi kita mau lihat sama-sama, sehingga ke depan kita benar-benar mengalami yang namanya berkat. Jadi kata kuncinya di sini, kalau Tuhan ingin memerintahkan berkat, maka kita harus hidup rukun. Yang setuju katakan amin. Ya, hidup rukun itu bukan hanya berbicara, oh saya kan nggak ada masalah dengan Pak Gembala.
Saya kan tidak ada masalah dengan orang lain, tapi pertanyaannya, ada masalah nggak di dalam rumah? Iya kan? Jadi kita mau bangun hari ini, hidup rukun ini kunci berkat bagi jemaat di tempat ini. Amin. Dan bagi kita semua, kita sudah baca ayatnya. Dan kalau kita belajar kitab Kejadian, kita akan menemukan bagaimana kisah daripada Yakub dan Esau. Ya. Kenapa? Karena Esau harus mengejar Yakub. Yakub telah mengambil hak kesulungan. Padahal kalau kita tinjau bahwa Yakub itu tidak bersalah. Orang Esau yang jual kok hak kesulungan. Dan hak kesulungan itu adalah berkat khusus yang harus diterima oleh anak yang pertama. Tapi dia kehilangan itu, sehingga dia marah, dia kesal, dan Yakub harus melarikan diri. Tapi perjalanan mereka ini akhirnya Tuhan pulihkan. Intinya Yakub kembali menemui Esau, dan sejak itu berkat Allah boleh dicurahkan. Saya tidak tahu jemaat di tempat ini atau keluarga-keluarga tempat ini, apakah ada yang sedang konflik atau ada yang sedang tidak omongan, mungkin tidak omongan dengan orang-orang di luar sana, atau bagaimana, atau suami istri, atau antara orang tua dan anak. Tapi intinya hari ini kita mau belajar bahwa kita mau hidup rukun. Yang setuju katakan amin. Amin. Wah, kalau jemaat saya aminnya bukan begini. Kalau aminnya amin, saya marahin mereka. Ya, amin itu ya amin, artinya ya dan benar. Amin itu artinya ya dan benar. Jadi kalau misalnya ada hamba Tuhan katakan amin, kita harus lebih besar dari suara hamba Tuhan. Ada amin? Amin. Oh, mulai panas kan? Walaupun belum sarapan. Ya. Jadi amin itu yang membuat iblis juga gemetar. Kenapa kata amin itu? Yes, artinya kita aminkan semuanya. Nah, hari ini kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan dari Mazmur 133. Ini hebat sekali. Dikatakan nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini hebat sekali. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat terakhir ini terjadi karena ada alasan di depan. Tuhan mau perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya kepada kita. Dalam ayat yang pertama itu harus kita kerjakan, yaitu kita harus hidup rukun. Amin. Walaupun tanah kita orang geser 1 meter, wah ini berat. Atau kelapa kita tiba-tiba diambil orang, nah ini berat. Tapi di sini mungkin nggak ada. Nah, tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama 3 berkat yang Tuhan perintahkan kepada kita kalau kita hidup rukun. Yang pertama, Mazmur 133 ayat 2. Dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Berkat yang pertama yang Tuhan perintahkan kalau kita hidup rukun, yang pertama, Tuhan mengurapi para pemuji dan penyembah dalam keluarga. Amin. Ayat ini berbicara tentang Harun. Harun itu adalah orang Lewi. Orang Lewi kalau di Alkitab itu mereka adalah pemuji-pemuji Tuhan. Dan kita hari ini adalah Lewi-Lewinya Tuhan yang memuji menyembah Tuhan. Jangan biarkan adik kita, anak kita Joyce menyanyi sendiri. Mari kita nyanyi sekuat tenaga. Waktu Daud memuji Tuhan, bahkan dia menari-nari. Ya, menari-nari. Ya, kalau menari-nari harus kontrol juga. Ya, jangan baku senggol kok jadi masalah dalam gereja, ya kan? Tapi kita menari-nari, kita kasih yang terbaik. Memuji menyembah Tuhan itu harus kasih yang terbaik. Ada amin?
Jangan cuma menyanyi, kau ingat ikan di rumah belum tutup. Ya. Firman-Mu yang berkuasa. Aduh, lupa tuh ikan deh. Kalau kita mau muji Tuhan itu fokus, sungguh-sungguh, sehingga banyak mujizat yang terjadi waktu kita memuji Tuhan. Ada yang datang ke gereja stres, ada yang datang ke gereja lagi kekurangan, ada yang datang ke gereja lagi marah. Tapi waktu Roh Kudus bekerja, waktu kita memuji menyembah Tuhan, ini luar biasa. Satu ketika ada teman orang Sumatera, dan dia berkata, Pak Pendeta, bantu doa, kakak saya ada di ICU sedang koma. Ya, dan kepalanya ini itu sudah dipotong, kulitnya udah diangkat kayak helm, ya, karena ada virus di dalam otaknya. Dan waktu kita doa, kemudian Tuhan seperti taruh di hati saya. Saya bilang beli, dan waktu itu masih yang tip-tip kecil itu Walkman, ya, beli Walkman, cari lagu pujian penyembahan, kon taruh di DP telinga. Dan puji Tuhan, setelah doa itu mereka lakukan. Ya, 2 hari tangannya mulai gerak. Dan singkat cerita, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. 1 bulan kemudian, saya ketemu ibu ini yang tadinya koma, yang tadinya kepalanya udah diangkat dan sudah dipulihkan kembali, sudah sehat, sudah berjalan normal. Dan ini semua karena kuasa Tuhan. Di dalam pujian ada kuasa Tuhan. Ya, jadi pas lagi di Kobong, lihat hasil yang kita lakukan, kita harus memuji Tuhan. Kita harus berdoa untuk yang kita usahakan sehingga diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan malas kalau menyanyi buat Tuhan. Ada amin? Amin. Jadi mulai minggu depan menyanyi beda. Ya, kita harus kasih yang terbaik. Suaranya kan bagus-bagus. Orang-orang talaut itu suaranya bagus-bagus. Ya, kalau suara-suara yang bagus kasih buat Tuhan. Jangan suara yang bagus kasih buat dangdutan dunia. Ya kan? Karaoke dunia. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Para pemuji dan penyembah, para pemusik, Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Ada pengurapan yang luar biasa. Para pemimpin penyembahan banyak berdoa, banyak datang kepada Tuhan, ambil waktu berdoa dan berpuasa sehingga urapan Tuhan turun. Amin. Ya, jadi saya atau Pak Gembala waktu kita khotbah itu urapannya udah turun. Kenapa? Karena para penyembah ini sudah mempersiapkan diri yang luar biasa. Ya, kalau mau persiapan pelayanan, jangan pernah terganggu sehingga kita terpancing untuk marah, kesal, dibalik di belakang mimbar ini. Waduh, selain memuji Tuhan, tapi lagi kesel, gak ada berkatnya. Hari ini kita mau berubah. Tuhan mengurapi para pemuji dan penyembah di dalam keluarga kita. Minggu lalu saya ada pelayanan di satu gereja di Tabah. Hadirat Tuhan luar biasa. Ya, para pemuji penyembah mereka luar biasa. Jadi jangan sembarangan yang melayani musik. Persiapkan dirimu dengan baik. Bila perlu seminggu, 1 minggu itu ada 1 hari, ambil doa dan puasa. Ada satu gereja juga yang sedang mengalami kegelakan. Setiap hari Sabtu mereka punya doa dan puasa bersama-sama dengan jemaat. Ayo, jemaat di tempat ini bisa, karena nggak kena macet di sini, iya kan? Jaraknya dekat. Hari Senin sampai hari Jumat persiapan untuk keluarga. Hari Sabtu ambil waktu duduk sama-sama dengan Pak Gembala, Ibu Gembala, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ambil puasa. Dan kemudian nanti mungkin sore buka puasa sama-sama. Pasti tempat ini akan berbeda. Ya, ini urapannya kalau kita sudah benar-benar dekat Tuhan ini, itu urapannya di jalan sana udah berasa. Tapi kalau kita nggak bangun kerohanian dengan baik, nggak berasa urapannya. Karena itu mari kita mulai berikan pujian penyembahan yang terbaik. Saya sudah sharekan
16 lagu rohani yang saya ciptakan di YouTube. Boleh dong, anak saya Joyce bisa lihat. Lagunya bagus-bagus. Salah satu lagunya yang saya ciptakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang gelap, aku tak akan takut, sebab Engkau besertaku. Yesus, Gembala terbaik, Yesus, pemimpin terbaik. Ia membimbing aku, Dia menuntun hidupku. Baru refnya yang tadi. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, aku tak akan takut, sebab Engkau besertaku. Kenapa mau takut? Dia gembala terbaik, Dia pemimpin terbaik. Makanya kemanapun saya pergi, saya tidak pernah takut. Ada amin? Ini hebat, ini luar biasa. Jadi mari kita memuji Tuhan dengan luar biasa. Alkitab mencatat Silas dan Saulus ada dalam penjara. Coba kalau kita yang dimasukkan di penjara, nyanda ada salah, pasti kita maki-maki orang, betul lah? Betul lah? Ya, kita kena dengar hoax aja. Wah, ada orang ceritain saya nih, ada orang gosipin saya, udah marah, kan? Tapi Silas dan Saulus, mereka tidak marah, mereka tidak kesel, tapi mereka memuji, menyembah Tuhan. Itu di dalam penjara loh, sampai penjara terbuka. Kalau hari ini ada penjara-penjara pergumulan hidup, banyak menyanyi lagu kami memuji kebesaran-Mu. Lagu yang mana lagi? Lagu yang ada di klik dimanapun yang kita tahu, kita belajar menyembah Tuhan. Ada amin? Waktu dokter katakan, wah Bapak ini, waktu saya masih melayani di kota Medan, Bapak paru-parunya bocor. Bayangkan paru-paru katanya bocor. Dan setiap pagi saya datang memuji menyembah Tuhan. Saya pergi tes lagi di laboratorium dan hasilnya negatif. Minum obat baru dua butir dan obatnya itu 1 tas. Saya hanya minum 2 butir, saya balikin lagi obat ke apotek. Puji Tuhan, orangnya mau dibalikin dan uang saya balik kembali. Sampai hari ini tidak ada masalah paru-paru karena mujizat sudah terjadi. Ada amin. Jadi kalau memuji menyembah Tuhan itu harus luar biasa. Makanya banyak orang Kristen karena aduh kalau ada masalah dipikul sendiri, makanya mukanya murah-murah. Ya, punya doi, tidak punya doi, tetaplah tersenyum. Amin. Lihat kiri kanan dan kasih senyum. Nah, ya kan? Ini luar biasa. Jadi poin yang pertama, kalau kita ini hidup rukun bersama dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengurapi para pemuji dan penyembah di dalam keluarga kita, termasuk keluarga besar Jemaat Gereja Betani Binalang. Amin. Mau diurapi Tuhan? Mau menjadi pemuji? Ya. Dan kalau WL-nya sudah ajak, mari kita memuji menyembah Tuhan. Luar biasa. Ya, jangan sambil lompat-lompat sambil ingat utang, ya kan? Biarkan utang belakangan urusannya dan mujizat bisa terjadi. Amin. Orang lagi memuji Tuhan kok ingat utang belakangan tuh, ya kan? Puji Tuhan dulu, sembah Tuhan, di rumah ambil waktu menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu pertama. Yang kedua, berkat Tuhan yang akan diperintahkan kepada kita kalau kita ini hidup rukun bersama. Yang kedua, Mazmur 133 ayat 3, seperti embun gunung Hermon,
yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat luar biasa. Yang kedua, Tuhan akan memerintahkan berkat bagi keluarga kita. Amin. Mau berkat? Berkat itu uang. Berkat itu apa lagi? Kesehatan. Berkat itu apa lagi? Usaha-usaha kita diberkati. Nanam cengkeh berhasil, nanam kelapa berhasil, nanam rica berhasil. Semua itu berkat Tuhan. Ada amin? Ya, anak-anak dan keluarga semua sehat, itu berkat Tuhan. Ya, saya lihat, wah, anak saya Joyce nih, mamanya rupanya sakit. Ya, kadang-kadang saya kayak orang aneh, orangnya nggak hubungin, tapi saya bilang, boleh nggak saya doakan? Ya, memang kalau jadi hamba Tuhan itu harus nawar. Tapi kalau hamba Tuhan, boleh nggak saya minta doi? Nah, itu salah. Iya kan? Kalau hamba Tuhan nawarkan, boleh nggak saya doakan mama? Atau doakan papa? Atau doakan siapapun? Dan luar biasa, mujizat sudah terjadi kan? Karena Tuhan tidak pernah dibatasi dengan jarak waktu. Doa dari Jakarta dengan orang-orang di Binala, itu bisa terjadi. Mujizat demi mujizat. Ada amin? Dan saya punya pengalaman banyak mendoakan keluarga dari Binala. Dulu Bapak Angga, iya kan? Ya, Kak, doakan anak-anak saya masih kecil, iya kan? Doakan, mujizat terjadi. Kakak Papa Vera, Lexi, doakan. Dan banyak juga keluarga-keluarga yang lain. Karena Tuhan tidak pernah terbatas dengan jarak. Jadi hari-hari ini, kalau ada keluarga-keluarga kita yang kurang sehat, ada bawa ke rumah sakit, jangan lupa telepon saya. Amin. Saya kan nggak pernah. Nah, Joyce, mama sudah sehat. Ini nomor rekening. Pernah nggak? Ada kasih nomor rekening nggak? Nggak ada. Karena kita ini melayani raja di atas segala raja. Ada amin. Ini hebat. Tuhan memerintahkan berkat bagi keluarga kita. Dan keluarga kita ini adalah pusat berkat Tuhan. Wih, Tuhan lihat begini. Malaikat, tolong anak bawa tuh berkat di keluarga kakak saya, Papa Ellen, kakak Hibon. Itu berkat bawa ke sana. Itu bisa terjadi. Amin. Mau rumahnya diberkati? Mau rumahnya diberkati? Mau keluarganya diberkati? Aduh, kadang-kadang kita nggak diberkati karena nggak ngerti cara minta sama Tuhan. Iya kan? Anak saya, papi, beliin motor dong. Oh, saya nggak langsung. Iya, yes, papi langsung beliin motor. Enggak. You pray. Kamu harus berdoa. Ya. Dan sama waktu kita ngajukan permohonan sama Tuhan, ya kadang-kadang bisa lama loh jawabannya. Tapi kalau kita teguh, kita setia, Tuhan kasih. Nah, yang menjadi salah baru sekali berdoa, Tuhan berkati keluargaku, kami lagi butuh uang Tuhan. Udah cuma sekali berdoa, habis itu berhenti. Doanya belum dijawab, sudah berhenti. Nah, kira-kira dikasih nggak sama Tuhan? Orang udah berhenti. Ingat ilustrasi seorang janda datang kepada hakim yang lalim, hakim yang jahat. Janda ini datang, Pak Hakim, tolong bela perkara saya. Kong hakim langsung bilang, iya nanti kita bantu. Ya enggak. Hakim, udah pulang sana. Janda ini datang lagi, Pak Hakim tolong. Berkali-kali dia datang kepada hakim yang jahat ini. Akhirnya hakim jahat ini bilang gimana? Aduh, ini janda ini bikin susah orang lagi, ya kan? Kalau begitu aku tolong saja dia. Akhirnya janda ini ditolong. Janda ini dibantu sama hakim yang jahat. Saya mau beritahukan, Allah kita, Yesus bukan hakim jahat, tapi dia Allah yang terbaik. Amin. Yesus gembala
terbaik. Tiap malam, tiap hari kita datang kepada Dia, pasti Tuhan kasih mujizat. Amin. Saya ingat kami berempat, istri dan anak-anak 2 orang. Waduh, kami nyicil rumah. Rumahnya bagi saya sih sangat-sangat mahal. Rumahnya hampir 600 juta. Nanti ada yang bisa bantu untuk transfer ke saya 500 Jo? Iya kan? Event bisa bantu 500 juta. Berat kan? Berat sekali. Tapi apa yang saya lakukan? Tiap malam kami berempat berdoa. Tiap malam doa. Dan kita doanya, saya punya doa yang agak aneh. Tuhan, terima kasih, rumah ini sudah lunas. Rumah ini sudah lunas. Rumah ini sudah lunas. Rumah ini sudah lunas. Berapa lama sampai lunas? Tebak-tebak dulu. Kira-kira Pak Gembala, saya berdoa rumah ini lunas, kira-kira berapa lama saya berdoa? Apa Jo? Yang dihukum kok. Kira-kira berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Iben bilang 3 tahun. Nah saya Joyce 1 bulan luar biasa ini. Fix doa langsung lunas. 400 juta lebih, langsung lunas ya kan? 600-an. Berapa Pak Gembala? Susah banget Pak Gembala ini. Mau kasih jawaban susah banget. Berapa Pak? 1 tahun. 1 tahun. Sana 3 tahun, 1 tahun, 1 bulan. Kakak Papa Helen? 6 bulan. Wah, setengah tahun ya. Saya itu berdoa supaya itu rumah lunas. Tiap hari berdoa. Itu 7 tahun lebih. Ada yang bisa berdoa tekun 7 tahun? Saya berdoa untuk kakak Papa Sepni itu 10 tahun baru dia benar-benar bertobat. Dan Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak semua kan tahu kan kalau dia pemabok ulung. Iya kan? 10 tahun saya berdoa buat dia. Dan akhirnya dia berubah dan bertobat di dalam pelayanan saya di Jakarta. Amin, kasih tepuk tangan dulu buat dia. Supaya jemaat perempuan ini tetap semangat. Jadi kalau hari ini anak saya Joyce sudah 1 bulan berdoa untuk sesuatu. Berdoa untuk apa? Terus kuat di dalam Tuhan. Itu mah udah normal. Berdoa yang agak aneh-aneh saat ini. Ya, sudah punya rumah? Sudah, tapi menumpang di tanah orang. Sudah menumpang di tanah orang. Jadi belum punya tangan? Sudah ada. Sudah ada. Belum ada dana mau bangun. Nah, anak aja apa itu anak-anak. Every night, tiap malam berdoa. Tuhan, sudah ada tanah. Tuhan kirim berkatnya. Tuhan isi tabungan kami. Untuk apa? Untuk berkat membangun rumah. Setuju? Kira-kira mau berapa tahun? 1 tahun. Jadilah menurut imanmu. Jadi berarti mulai hari ini hitung 1 tahun ke depan, saya umur panjang bisa ketemu sudah punya rumah. Amin. Bagaimana siap mendukung doa? Ya, senang kan lihat jemaat punya rumah. Tapi rumahnya jangan dipakai buat minum, pakai untuk memuji menyembah Tuhan. Ada amin. Nah itu cara berdoa seperti itu. Jangan gampang menyerah. Baru berdoa sebulan, aduh belum dijawab sama Tuhan. Udahlah, malas berdoa. Saya 7 tahun lebih baru proses pelunasan karena Tuhan kasih berkat. Sisa utang saya di bank, utang kami sekeluarga 418 juta. Banyak sedikit? Ada yang mau nyumbang? Banyak, tapi Tuhan sudah kasih mujizat.
dan sedang proses pelunasan. Amin. Uangnya Tuhan sudah kasih dan itu mujizat. Satu lagi ceritanya, di depan rumah yang belum lunas itu ya, istri bilang, kita nyicil oto. Wah, dalam hati cicil oto, ini rumah juga cicil, tiap bulan 6 juta, gimana mau cicil oto harus 3 juta, berarti tambah utang sampai 9 juta. Wah, belum tua, so tua duluan, ya kan? Tapi saya lain. Kemudian saya bikin kolam kecil, kolam ikan kecil, ada bikin taman di depan. Kemudian tiba-tiba satu ketika ada di hati saya, mau dibongkar taman kecil ini dan kolam ini, karena motor saya harus parkir di sini tempat oto. Wih, kita bongkar semua. Istri dan 2 anak cuma nonton. Mungkin mereka sambil berdoa, jangan sampai papi jadi gila. Jadi saya bongkar itu taman, saya beli keramik, saya keramik sendiri. Dorang 3 nggak bantuin, tapi nggak apa-apa, saya nggak marah. Saya mau buktikan bahwa Tuhan itu ajaib. Kalau Tuhan sudah taruh di hati saya, pindahkan motor dari karpot mobil, pindah di sini, itu berarti pasti ada jalannya. Aku pindahin itu, aku bongkar semua, aku keramikin. Belum ada oto juga. Yang penting motor sama sini. Dan tiap malam Tuhan terima kasih, Tuhan sudah kirim oto. Iya kan? Tuhan sudah kirim oto. Dan apa yang terjadi? 3 tahun yang lalu itu, tiba-tiba saya dapat kesempatan pelayanan di satu keluarga. Nah, satu keluarga ini minta saya sharing firman Tuhan di ibadah Natal keluarga mereka. Jadi kalau di atas Grab itu sangat terkenal kan. Jadi saya naik kereta api dulu, dari kereta api saya pesan Grab ke rumah yang ngundang saya. Saya rupanya datangnya ke lebih awal dari keluarga-keluarga mereka. Akhirnya saya ngobrol dengan suaminya, dan istrinya sedang berbenah, makanan teh banyak. Terus istrinya ikut bergabung. Dan kita cerita-cerita, istrinya bilang, maaf ya Pak Pendeta, jangan tersinggung ya. Wah, dalam hati, kenapa ini jangan tersinggung? Kami mau belikan mobil buat Pak Pendeta. Dalam hati siapa mau tersinggung, malah senang kan? Akhirnya luar biasa, dikirim itu. Bahkan saya disuruh ambil sendiri, keluar dari pabrik, sudah di rumah mereka. Itu mobilnya harganya 220 juta. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau berdoa itu jangan pernah ragu. Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Ya, makanya saya pulang kemarin Desember, pulangnya Januari ke Jakarta, kok tiba-tiba April ada di Binalan juga. Karena saya lagi latih mereka ini ponakan dari Bito. Dilatih jadi orang yang berhasil. Ya, kemudian saya ajarin mereka untuk bercocok tanam. Saya harus kasih contoh. Jadi di Anamo sekarang sudah ditanam cengkeh. Ada 130 pohon. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jangan pernah tempat yang Tuhan sudah berikan kita buat nganggur. Usahakan entah cengkehnya jadi bagus, entah cengkehnya juga mungkin ada yang gagal. Tapi yang jelas kita sudah berusaha, kita sudah minta berkat Tuhan, pasti Tuhan berkati. Amin. Saya bayangkan kalau 100 pohon saja berbuah percobaan, 1 pohon 1 kilo, berarti ada 100 berapa kilo? 100 kilo kali berapa 1 kilo sekarang? 100.000. Berarti 100 kali 100 berapa? Siapa yang mau kasih 10 juta? Ada amin? Ini hebat. Saya bilang sama mereka, jangan dibalik-balik. Masa kalian beli rica dari Manado?
Orang Manado yang harus ambil rica dari desa Binawa. Kok gak ada amin? Gak boleh malas. Saya bangga, adik saya Hanje. Ini hebat, maju terus. Nanti kakak doakan perusahaanmu. Amin. Kamu harus menjadi perusahaan yang besar, yang supply, bahkan di luar kepulauan laut. Karakelan ini bisa kirim ke Liru kemana. Percaya bahwa Tuhan yang ajaib. Ada amin. Jadi Tuhan akan perintahkan berkat. Tuhan itu bukan pembohong. Tuhan itu janji. Kalau kita yang janji kadang-kadang lupa. Tapi Tuhan kalau janji tidak pernah lupa. Ada amin. Mau diberkati? Mau pegang janji Tuhan? Janji Tuhan di mana carinya? Di hati. Janji Tuhan tuh Pak Gembala pegang tuh. Itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu semua janji Tuhan. Jadi kalau jemaat di tempat saya, itu saya dorong mereka harus baca Alkitab 1 tahun harus selesai. Amin. Mau jemaat di tempat ini baca Alkitab? Atau mau baca gosip? Baca Alkitab tiap hari baca Alkitab. Terus baca Alkitab jangan seperti tukang sulap. Tuhan, hari ini aku mau baca Alkitab. Itu tukang sulap. Pas lagi ada masalah, yang dibaca Yudas gantung diri. Nah, repot kan? Baca Alkitab itu teratur dari depan sampai ke belakang, atau mulai dari perjanjian baru terus jalan sampai ketemu lagi perjanjian lama. Baca terus, baca. Tuhan akan tambahkan iman kita. Amin. Mau baca Alkitab? Betebal lagi ini Alkitab. Jangan lihat tebalnya, tapi di sana adalah janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan. Ada amin? Jadi mulai perkatakan. Nah, yang saya perkatakan, Tuhan terima kasih rumah saya sudah lunas. Tuhan terima kasih sudah ada oto. Itu semua ada di Alkitab. Isinya sih bukan sudah ada di oto, tapi Alkitab ngomong begini, jadilah menurut perkataanmu. Amin. Jadilah menurut perkataanmu. Makanya saya bilang sama adik saya Ipen, kamu harus jadi pengusaha besar. Ada amin. Tapi jangan jadi pelit. Iya kan? Ini penting. Nah, kemudian kalau mau diberkati, kita harus bisa tahu kenapa Tuhan berkati kita. Belajar membawa persembahan terbaik ke rumah Tuhan. Ada amin? Ya, bagaimana diajari dengan baik jemaat untuk membawa apa? Persepuluhan ke rumah Tuhan. Sini sudah ada kotak perpuluhan. Jangan pikiran begini, enak dong. Kalau saya bawa perpuluhan nih, kebetulan saya untungnya 50 juta. Terus saya bawa 5 juta ke gereja. Enak dong Pak Gembala. Enak. Itu harus kita berikan dengan yang terbaik. Ini kecil sekali ya lubangnya. Harus besar apa? Karena amplopnya nanti besar yang masuk. Hah? Oh, bisa dibuka. Oh iya, sorry. Kita kira susah nanti amplopnya. Kalau Ipen dan Ida sudah diberkati, nanti amplopnya tabalnya nggak bisa masuk. Amin. Ya, kakak saya, Papa Ellen dan Mama Ellen ini udah diberkati. Yang nggak masuk ini amplopnya. Oh, rupanya bisa dibuka. Ini Pak Gembala lebih pintar ya. Memang Gembala nggak boleh kalah. Ya. Ayo bawa persembahan persepuluhan. Ya, kakak Papa DC diberkati. Dapat berkat dari anak-anak 2 juta. Perpuluhannya berapa tuh? 200.000. Jangan, sayang nih mau perpuluhan 200, bisa beli pulsa lumayan. Kita harus taat sama Tuhan. Amin. Hance ini ada pengusaha-pengusaha loh Pak Gembala. Doakan mereka. Hance ya sama istri. Kemudian Ipen sama istri. Dan yang lain-lain
ini calon-calon pengusaha, bahkan sekarang sudah jadi pengusaha. Doakan nanti mereka punya omset yang besar-besar. Ya, kalau mereka nggak perpuluhan itu salah sendiri. Ya, itu salah sendiri urusannya sama Tuhan. Ada seorang anak muda bilang begini. Ya, waktu dia masih kerja, gajinya 3 juta. Dia rajin sekali persepuluhan. Setiap dia gajian 3 juta, ambil 300, bawa ke rumah Tuhan, ke gereja, kasih persepuluhan. Kemudian dia datang sama Pak Gembala. Pak Gembala, tolong doakan pekerjaan saya supaya semakin naik. Pak Gembala karena tulus, dia doakan diberkati anak Tuhan ini, sehingga dia memiliki berkat yang luar biasa. Singkat cerita, selesai didoakan itu nggak lama, tiba-tiba dia naik posisi dan gajinya ikut naik. Jadi 5 juta gajinya. Waktu sudah gaji 5 juta, berarti perpuluhannya berapa? 500. Tiba-tiba ini orang soalnya ada perpuluhan. Wih. Dan dia ingat, oh minta didoakan lagi biar tambah naik. Dia datang lagi sama gembala walaupun soalnya ada perpuluhan. Pak gembalanya bilang begini, waktu Ngana punya gaji 3 juta, rajin sekali perpuluhan. Sekarang kamu sudah tidak perpuluhan, gaji 5 juta. Begini Jo, nanti Pak Gembala doakan lagi supaya kamu kembali gaji 3 juta. Mau kasih turun. Dia bilang jangan Pak Gembala. Akhirnya dia bertobat dan mulai setia lagi. Jangan sampai Gembala doakan gajinya turun, apa omsetnya turun. Tapi ini ilustrasi. Ayo penting. Kalau kita panen kelapa, setelah potong semua untuk tenaga kerja, ada untungnya ini. Ambil persepuluhan untuk bawa ke rumah Tuhan. Amin. Kemudian Pak Gembala, laporkan semua keuangan dengan transparan. Gak apa-apa nggak ambil gaji besar juga gak apa-apa. Yang penting transparan di depan jemaat. Ada amin? Tuh jemaatnya setuju loh. Ya. Laporkan, walaupun cuma kertas 1 lembar tiap minggu, atau diumumkan setiap akhir bulan atau awal bulan, terserah. Kalau saya di atas, saya buat semua transparan, pakai warta, mereka bisa baca sendiri. Kadang-kadang yang ngerjain warta, kadang-kadang ada yang lupa, ada jemaat sudah perpuluhan nggak masuk. Nah itu saya harus minta maaf sungguh-sungguh. Nah, ini luar biasa, dan mereka memberi dengan sukacita. Ada amin. Jemaat Betani di Minala mau maju, dan gereja ini harus maju, harus punya ruangan sekolah minggu. Ada amin. Dan berkatnya dari mana? Dari jemaat ini. Jemaat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Ini hebat. Jadi Tuhan akan memerintahkan berkat kepada kita, berkat yang luar biasa. Ini akan terjadi di tempat ini. Dan yang terakhir kita lihat sama-sama. Yang terakhir, sorry. Yang ketiga atau terakhir, Mazmur 133 ayat 3. Dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang ketiga, Tuhan akan menjamin kehidupan untuk selama-lamanya bagi keluarga kita. Jadi bukan hanya Tuhan memberkati kita di dunia ini, tapi Tuhan sudah siapkan tempat untuk selama-lamanya. Ada amin. Kalau kita baca kitab Wahyu, kita akan menemukan bagaimana Tuhan siapkan namanya Yerusalem baru. Yerusalem baru itu tempat orang-orang yang percaya
termasuk kita semua orang-orang percaya. Amin. Dan Yerusalem baru lantainya aja terbuat dari emas. Luar biasa ya. Ini hebat. Ini dahsyat. Bayangkan lantai kota itu. Kota loh, bukan rumah. Bukan rumah lantainya dari emas, bukan. Tapi kota Yerusalem baru itu lantainya dari emas. Hebat ya. Itu dahsyat sekali. Itu janji Tuhan. Jadi mari kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tetap setia. Di gereja pasti ada masalah. Ya, kalau ada masalah selesaikan dengan baik. Karena kalau kita di gereja di sini ada masalah, kita nggak selesaikan, kita pindah di gereja lain, sama nanti ketemu juga masalah. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, dengarkan apa kata Pak Gembala, sehingga Pak Gembala bisa mendoakan, menyelesaikan dengan kasih Tuhan. Amin. Ya Pak Gembala, saya juga kita nggak boleh memihak. Pokoknya kalau gembala itu berdiri di tengah, cari yang terbaik. Sehingga benar-benar keselamatan kita ini benar-benar kekal. Ini luar biasa. Bayangkan Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi nanti kalau Tuhan panggil kita, kita hidup di dalam kekekalan. Amin. Ya, kita diubah dalam tubuh kemuliaan, dan kita tidak akan mati lagi atau meninggal, karena sudah dengan tubuh kemuliaan. Di sana nggak menanam cengkeh lagi, di sana tidak lagi berdagang, di sana tidak bercocok tanam, di sana tugas kita hanya memuji, menyembah Tuhan. Tidak ada masak-memasak, tetapi kita tidak merasa lapar. Wow, enak ya? Ya, jadi nggak salah menyalahkan. Ya, anak-anak nggak cuci piring, kita salah-salahin, iya kan? Tapi apa yang terjadi? Ini hebat, luar biasa. Jadi jemaat di tempat ini, mari pertahankan keselamatan kekal. Amin. Jangan ada masalah terus kecewa, nggak mau ke gereja lagi, tinggalkan Yesus, nggak mau percaya sama Yesus. Itu salah. Karena Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus itu Tuhan, itu Allah yang hebat. Ya, kalau misalnya tiba-tiba kakak Bapak DC bilang, aku mau ke Jakarta, ya, terus yang ngajak orang yang tidak pernah ke Jakarta, misalnya, kira-kira sampai nggak? Ya, mungkin sampai juga tapi lama. Tapi kalau kakak Papa DC ikut saya, ayo kita ke Jakarta, sampai, karena saya tahu Jakarta, ya kan? Kalau Yesus yang dari surga berkata, marilah kepada aku, semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagimu. Kemudian dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Masa kita nggak nyampe? Dia yang punya surga. Amin. Dia, tapi banyak pengajaran-pengajaran yang tidak mengajarkan Yesus juru selamat. Oh, mereka berangan-angan untuk ke surga. Bagaimana caranya? Hanya Yesus yang punya surga, yang bisa membawa kita ke surga. Yang lain-lain, mereka bukan pemilik surga. Jadi belum tentu mereka sampai ke surga. Tapi kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan sampai ke surga. Ada amin? Amin. Jadi ini yang hebat, ini yang luar biasa. 3 hal ini mari kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau memuji Tuhan, memuji dengan sungguh-sungguh. Amin. Ada amin? Jadi mulai minggu depan atau mulai sebentar sore ya, sebentar malam kita masih ada ibadah di sini. Memuji Tuhan sudah beda. Amin. Ya, memuji Tuhan terus semangat. Harus kasih yang terbaik sehingga surga itu bisa bergoncang.
Amin. Itu yang luar biasa. Kemudian kita harus terima yang namanya berkat yang dari Tuhan. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat kecukupan. Ini yang harus kita terima. Dan yang terakhir, berkat keselamatan yang harus kita terima di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Dan nanti kalau ada jemaat-jemaat ini didoakan, boleh mungkin bisa berduduk di depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi berkat yang luar biasa, menjadi berkat bagi kami semua. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami ini Tuhan menjadi kehidupan yang menyenangkan hati, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang benar-benar Tuhan membawa kami untuk hidup rukun bersama antara Tuhan, keluarga dengan keluarga, suami istri, orang tua dan anak-anak, juga Tuhan dengan keluarga-keluarga kami, dengan sepupu atau siapapun atau dengan orang lain. Kami terus mau jaga hati untuk terus hidup rukun bersama, sehingga Tuhan boleh memerintahkan berkat dalam kehidupan kami, yaitu berkat kami bisa menjadi pemuji penyembah Tuhan luar biasa. Kami boleh mengalami Tuhan berkat-berkat yang tak pernah kami pikirkan. Kemudian Tuhan, kami juga boleh diberkati oleh Tuhan dengan anugerah dan keselamatan yang kekal. Terima kasih. Berkati firman-Mu, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.